Jadi istilahnya kalau menurut Bung Fedi, sebelum pandemi itu kecenderungannya masih konvensional gitu. Kebanyakan ya, Bang. Kebanyakan. Walaupun kita sudah beralih ya, tapi memang belum dirasa cobaannya gitu kan ya. Terus pas pandemi ini teruji lah, baik yang kolaps. Betul. Baik yang kolaps, dirumahkan segala macam. Nah, justru dengan situasi pandemi ini, review pas di era new normal nanti segeralah bergeser ke teknologi. Segera. Salah satunya teknologi. Kurang lebih kayak gitu. Betul. Dan cara berpikir. Oh, mindset Harus dirubah. Karena kalau kita tetap mau pakai teknologi, kalau cara berpikir kita tetap tidak bisa berubah, ya percuma juga. Buat apa ada teknologi gitu. Cuman gini, Bang. Ini kita bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa Sobat Explore di channel Explore Media dalam program UMKM. Kali ini kita akan diskusi dengan narasumber kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Beliau seorang praktisi perbankan dari dunia perbankan, khususnya yang menyoroti tentang UMKM. Kebetulan di kita ada materi bahasan tentang UMKM. Kita perkenalkan dulu dengan narasumber kita. Silakan, Bang. Ya, terima kasih Bang Jali. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Freddy Handaka. Ya, saat ini saya sebagai salah satu praktisi perbankan ya. Jadi memang kenapa disebut praktisi perbankan, karena emang pada saat mulai brojol ya, saya sudah aktif di dunia perbankan. Ya, jadi kalau ngomongin tua banget sih enggak ya Bang Jali ya. Cuman kalau diomong cukup ya cukup lah. Udah 2 digit berpengalaman di perbankan. 2 dekade ya. Jadi ya insya Allah kalau kita ngomongin masalah terkait sama perbankan terus pembiayaan UMKM, mungkin ya sedikit banyak bolehlah kita coba eksplor saling sharing gitu ya. Sharing lah ya. Oke, siap Bang. Siap. Jadi beliau praktisi perbankan nih Sobat Explore. Ntar kita kulik-kulik setajam apa sih wacana beliau tentang UMKM. Siap. Soalnya masalahnya tuh UMKM kita sekarang lagi booming. Betul. Kayaknya agak seru kalau kita ngulik-ngulik tentang itu dari beliau. Nih Bang, pertanyaan pertama nih Bang. Siap. Bang Freddy. Ini kan situasi lagi pandemi. Kalau menurut Bang Freddy, penilaiannya gimana? Situasi UMKM kita sebelum pandemi, saat pandemi, sama proyeksinya setelah pandemi nanti, new normal nanti, kira-kira gimana? Betul. Jadi kalau orang ngomong pandemi gini Bang ya, di setiap ada masalah, setiap ada ujian, setiap ada bencana, itu selalu ada peluang. Jadi kita kembalikan lagi kepada terkait sama teman-teman UMKM tersebut. Jika memang mereka masih dalam artian menggunakan pola-pola cara yang lama, saya rasa juga agak sulit ya untuk mereka berkembang ya. Karena kan memang kalau kita lihat nih, dunia ini berubahnya sangat drastis, cepat sekali. Kalau pola lama maksudnya kayak gimana? Pola lama yang hanya nunggu bola datang, nunggu dibantu, tidak ada inovasi segala macam. Kemungkinan besar ya mohon maaf, mungkin ya akan sulit untuk berkembang. Tapi untuk UMKM yang berani untuk mencoba, yang berinovasi, tentunya yang juga mau menyesuaikan diri. Karena kan kalau kita tahu itu namanya perubahan itu ada keniscayaan ya Bang ya. Iya. Jadi itu pasti akan terjadi. Lakukanlah, setiap UMKM yang memang bisa menyesuaikan dengan kondisi, insya Allah akan maju. Caranya seperti apa? Kalau kita melihat beberapa ke belakang itu saat ini ya, kita lihat saat ini sudah preparation. Kita lihat kan dari era pandemi menuju ke era endemi tentunya. Oh, iya. Ini kan tentu akan banyak sekali perubahan ya. Kalau kita ngomongin new normal lah ya. Kalau kemarin kita lihat banyak orang yang jualan hanya dengan cara-cara yang tradisional, mesti sedikit berubah. Contoh kita menggunakan teknologi atau kita menggunakan dengan cara-cara agency. Yang mana kalau kita lihat, kembali lagi nih Bang, kalau kita ngomong praktisi perbankan, kalau saya lihat ini bisnis di Indonesia ini terlalu banyak cost. Oh gitu? Terlalu banyak biaya. Misalnya? Contoh yang paling simpel aja, kita ngomong biaya operasional deh. Operasional ini kan kalau kita lihat, coba Abang perhatikan ya, kita ngomong kelas UMKM. Mereka ini harus agar berkembang harus punya toko yang saya pikir lumayan bagus ya. Kita udah sewa karyawan yang memang
beberapa orang yang memumpunin, itu pun kita bisa bayar. Harus mengeluarkan biaya-biaya yang nggak penting, itu pun bisa bayar. Itu cost semuanya. Iya. Dan itu kalau kita lihat dari zaman sekarang, dengan kondisi income yang tidak menentu atau yang income yang lebih kecil dari yang sebelumnya, otomatis akan menjadi beban. Akan tetapi kalau kita maju dengan menggunakan cara-cara baru, dengan cara-cara menggunakan digital marketing, kita menggunakan cara-cara agency dengan penjualan, kita menggunakan cara-cara yang lebih simple dengan tidak menggunakan pola inventory yang terlalu besar, itu juga akan membantu UMKM untuk mereduce cost-nya. Dari situ kita akan melihat nantinya endingnya kalau kita ngomong secara financial, setiap pergerakan cost dan income dan pengeluaran ini pasti akan berimbang. Kalau biasanya tipis-tipis, dengan adanya era touch yang mesti kita coba sosialisasikan juga ke teman-teman di bawah, otomatisnya akan berkembang, Bang. Dan kita di sini akan ada resiko operasional kita bisa manage. Nah, ini yang sangat penting ya, karena setiap bisnis kalau kita tidak bisa manage resiko operasional, kemungkinan itu tidak akan settle ke depan. Ya. Itu sih, Bang. Jadi istilahnya kalau menurut Bung Freddy, sebelum pandemi itu kecenderungannya masih konvensional gitu. Kebanyakan ya, Bang. Kebanyakan. Walaupun kita sudah beralih ya, tapi memang belum dirasa cobaannya gitu kan ya. Terus pas pandemi ini teruji lah, banyak yang kolaps. Gitu. Betul. Banyak yang kolaps, dirumahkan segala macam. Nah, justru dengan situasi pandemi ini, review pas di era new normal nanti segera bergeser ke teknologi. Segera. Salah satunya teknologi. Kurang lebih kayak gitu. Betul. Dan cara berpikir. Oh, mindset Harus dirubah. Karena kalau kita tetap mau pakai teknologi, kalau cara berpikir kita tetap tidak bisa berubah, ya percuma juga. Buat apa ada teknologi gitu. Cuman gini, Bang. Ini kita bicara UMKM. Betul. Kayak misalkan contohnya tukang cukur. Betul. Atau pedagang pecel lele, itu kan UMKM. Betul. Gimana bentuk merubah nuansanya itu ke ranah IT itu gimana? Menurut saya simpel ya. Kalau kita mau tukang cukur sekarang, saya nggak tahu Abang sudah sempat melakukan order tukang cukur online nggak? Saya pun to be honest, pada saat pertama kali pandemi sudah ada. Saya nggak usah sebut merek lah, itu sebenarnya promosi gitu ya. Tapi saat sudah ada pada saat itu kita pilih tukang cukur mau harganya berapa. Misalnya yang pengalaman sekian tahun harganya sekian. Oh gitu kan? Pengalaman ada fitur-fitur itu sudah ada terjadi. Nah itu saat ini kalau kita salah satu kita tukang cukur contohnya tadi ya, itu bisa kita order, bahkan kita bisa suruh ke rumah, kita bisa santai sambil ngapain juga bisa tukang cukur bisa datang. Dengan cara teknologi sekarang. Kalau kita mau pecel lele juga sama, Bang. Selama ini kalau kita mau pecel lele, kita lihat deh, mungkin sekarang belum ada ya. Ini masih siang, cukup malam gitu ya. Sore gitu ya. Nah, kalau kita lihat kan banyak di jalan-jalan pecel lele. Tapi kita lihat juga pada saat era PPKM kemarin kan juga dibatasin ya. Tapi kalau saya lihat ada tuh di rumah saya. Jadi dia berubah. Dia caranya itu dia dengan kebutuhan masyarakatnya, dia tahu kalau salah satu butuh makan pecel lele lah bahasanya ya, dia kasih kontak dia ke orang-orang. Walaupun ini kita belum mau aplikasi, karena kalau aplikasi kan saya itu baru yang canggih-canggih lah, kayak contoh marketplace itu kan pasti pakai aplikasi. Tapi kalau untuk yang mereka datang satu-satu, cuma mereka lewat media sosial atau apa yang bisa menarik mereka untuk datang sih, Bang. Oh, jadi secara nggak langsung sebenarnya masyarakat UMKM itu sebenarnya sudah mulai beralih, dan itu yang kita lihat bertahan sekarang ya, gitu. Jadi yang belum beralih segeralah beralih, pelan-pelan bergeser. Karena perubahan itu keniscayaan. Perubahan itu sebuah keniscayaan. Zamannya IT sekarang. Gitu. Betul. Ya, udah gitu juga ada karena bisa nge-reduce cost ya. Betul. Operasional segala macam. Betul. Sewa tempat. Sewa tempat. Ya. Yang penting kota. Karena itu bisnis di Indonesia ini kalau kita tahu, apalagi sudah sangat berkecimpung di bidang bisnis, sangat high cost. Itu kita bisa kurangin. Nggak perlu SDM banyak juga. Nggak perlu. Oh iya. Udah gitu bisa di rumah, nggak kelihatan pajak gitu kan? Nah, kalau pajak ya itu kita kembalikan lah ya. Kan pemerintah pun sebenarnya kan bikin tiring nih untuk usaha yang sekian, pajaknya sekian. Nah, kalau dari yang Bang Freddy tahu, masalah pajak ini kan dulu Bu Sri Mulyani bilang mau masukkan pajak dari itu kan? Iya. Bisnis IT gitu kan? Betul. Yang bisnis marketplace. Itu bagaimana update-nya sekarang? Terakhir yang saya dapat memang ini masih dalam masa pengodokan juga ya, karena memang ini pada saat ini diberlakukan akan banyak sekali
Iya, saya nggak bicara ini apa ya, tidak dalam artian saya bicara secara sisi politis gitu ya. Iya. Kita ngomong secara sisi yang memang kita ngomong kita bisnis saja gitu ya, dan real situation seperti apa. Kan banyak juga penyesuaian yang banyak juga orang-orang yang memang belum siap saya pikir. Tapi intinya ke depan ya setuju ya dengan apa yang disampaikan Bu Sri Mulyani, tapi mungkin terkait implementasinya memang kita butuh penyesuaian lah. Jangan sampai dengan kondisi orang yang belum siap tapi tiba-tiba sudah ditarik pajak yang memang harusnya diberikan sosialisasi pembinaan yang kayak saya bilang tadi Bang. Kita ngomong dulu, kita bina dulu terkait sama apa pengelolaan usahanya, baru nanti di situ kita sisipkan ada tax yang mesti dibayar, karena kan sebagai warga negara kita mesti bayar pajak dong biar negara kita maju gitu ya. Oke Bang, ini pertanyaan kedua nih Bang. Tadi lumayan panjang ya, satu pertanyaannya. Ini pertanyaan kedua Bang. Ada informasi, saya dapat informasi dari kawan yang dari perbankan swasta A lah gitu kan. Kemarin saya sempat sharing sama beliau, terus terkait sama UMKM. Beliau menginformasikan bahwa divisi mikro, kredit mikro di setiap perbankan itu rata-rata baik yang kolaps. Baik yang kolaps karena masalah kredit gitu kan. Terus sekarang kecenderungannya dari pihak bank pemerintah yang menghandle itu semua, rata-rata swasta tuh kolaps masalah itu. Apakah itu benar secara keseluruhan yang Bung Freddy tahu? Apakah semua bank swasta itu kolaps urusan divisi mikronya? Kalau misalnya kolaps berarti peluang untuk UMKM maju kerjasama sama bank-bank swasta berarti kecil harapannya. Bisa ya bisa tidak. Kalau ngomong kolaps yang abang sampaikannya ada benarnya juga, ada yang kolaps. Bahkan salah satu bank gede lah ya, dengan satu unit bisnis yang dibikin dengan satu nama yang bombastis juga ada yang kolaps juga gitu kan. Khusus divisi mikronya ya? Iya, ada. Saya nggak sebut merek lah, itu bank apa, itu sudah kolaps juga. Dan juga ada beberapa bank juga yang memang ada yang bertahan juga. Tapi sih kalau kita melihat, saya selaku praktisi perbankan melihat ya ini terkait sama inisiasi kreditnya. Inisiasi kredit. Pola pengajuan kreditnya. Karena dengan kalau zaman dulu dengan kencengnya target mikro ya dari manajemen diberikan kepada bis di bawah ini, mungkin saya pikir ada hal-hal yang dari sisi compliance mereka tidak jalankan, dari sisi risk manajemen mereka tidak jalankan. Jadi kemungkinan bisa terjadi side streaming, ya jadi ada penyalahgunaan fasilitas. Mungkin itu yang terjadi kenapa kolaps. Tapi untuk bank-bank yang memang menjalankan fungsi compliance-nya, risk manajemennya, dan juga melakukan inisiasi dengan baik, harusnya itu tidak terjadi kolaps. Itu kita bisa lihat lah, dalam artian mungkin bisa dicek data ke OJK, itu bisa lihat. Jadi bank-bank memang prudent melakukan proses kreditnya, itu kemungkinan sampai sekarang masih bertahan. Tapi untuk bank-bank yang memang saya rasa ya maaf dalam tanda kutip ya, karena terlalu kencang targetnya, jadi mungkin mereka agak sedikit menyampingkan dari sisi keamanan pengajuan kreditnya, itu bisa terjadi sih Bang. Jadi penyebabnya bahasa sederhananya tadi karena apa tadi kira-kira? Tidak prudent lah dalam menjalankan proses pengajuan kredit, itu bisa terjadi. Dan itu bukan karena sisi dari UMKM-nya, mereka kecil prospeknya gitu. Enggak juga loh, kalau kita ngomong UMKM besar loh. Coba dicek deh sama, dan sekarang pelaku UMKM kita ada berapa banyak. Jadi dari sisi perbankannya, masalah di sistemnya gitu. Saya rasa nggak cuma perbankan ya, namanya perbankan ini kan mereka ini kan menjalankan fungsi intermediasi. Tentunya mereka mencari income lewat penyaluran kredit. Ya, kalau seandainya mereka lakukan tidak dengan hati-hati, otomatis itu kan berpengaruh terhadap keuntungan mereka kan. Otomatis itu akan menjadi biaya yang memang akan mengurus dari. Soalnya yang kami dengar itu ada 3 bank swasta, situasi begitu. Iya betul, yang kayak saya bilang. Divisi mikronya itu kolaps. Betul. Penyebabnya apa? Kan urusan UMKM lebih paham gitu dibalik ke saya gitu kan. Enggak lah. Makanya saya tanya sama Bang Freddy. Saya nggak bilang kalau begitu kita menyudutkan UMKM, padahal terus terang aja kalau kita bilang. Maksudnya ya Bang Jari kan urusan UMKM paham gitu kan, mungkin lebih tahu lah gitu kan. Betul Bang. Tapi kalau misalnya kita ngomong bahasa-bahasa yang sifatnya naratif seperti itu, saya pikir ya kasihan lah, janganlah ya. Kita mesti melihat sesuatu itu by fakta, by data. Jadi ya kayak saya sampaikan di awal tadi, untuk bank-bank yang memang menjalankan fungsi pengajuan inisiasi kredit dengan prudent, dengan hati-hati, menjalankan fungsi compliance dan risk manajemennya jalan, mudah-mudahan insya Allah
ya masih bisnisnya masih bisa jalan. Tapi untuk bank-bank yang memang karena dihajar target yang tidak memperhatikan tadi yang saya sampaikan, itu sih betul ada betulnya. Iya. Jadi kemungkinan bakal kolaps. Iya, soalnya gini juga, saya logika sederhananya, UMKM itu kan jutaan. Betul. Kenapa mereka malah tutup? Nah, Mikronya. betul. Iya kan? Iya, betul. Persoalannya apa? Fundamental apa gitu di perbankan tersebut gitu. Iya. Makanya terus saya perhatikan BSI ya. Yang lagi ramai ini BSI, Bank Syariah. Enggak, Saya sebut nama BSI kan. Iya. Bank Syariah Indonesia itu berapa bank kalau nggak salah kan? Peleburan dari beberapa bank. Saya perhatikan dia lumayan masif. Gitu. Nah, Bung Freddy sebagai praktisi perbankan menilai itu gimana? Apakah peran itu karena lagi kolab diambil alih sama mereka? Peluang gitu kan? Iya, saya rasa kenapa BSI lebih ekspansif lah ya dalam masa-masa seperti ini. Saya rasa juga dengan bergabungnya beberapa bank syariah himbara tentunya ya menjadi merubah bentuk menjadi sebuah BSI. Ini kan juga tentunya tidak serta-merta hanya berubah baju kan. Tentunya juga mereka juga merubah portfolio ya, menambah portfolio dan juga tentunya implementasi ada bagaimana cara mendapatkan bisnis lebih banyak. Ya saya rasa ya bisa saja ya karena kan mereka juga bagian dari himbara juga terkait sama program pemerintah yang saat ini juga concern sekali terhadap pengembangan UMKM. Karena sebagai kita tahu untuk pemberdayaan UMKM pemerintah ini mempunyai satu budget yang memang bisa digunakan dan saya rasa tepat ya BSI dengan kendaraannya dengan platformnya gitu ya mereka bisa menjangkau UMKM dengan tentunya kepanjangan tangan dari pemerintah. Itu kan bank pemerintah. Kalau bank swasta, Bung Freddy punya analisis misalkan bank apa gitu? Ya tentunya kalau bank swasta ada beberapa lah ya. Kalau kita tahu ini kan ada grup-grup gede itu pasti punya divisi mikro lah gitu. Itu pasti bentuknya bank, mau bentuknya bisa koperasi, mau bentuknya salah satunya kalau kita ngomong ada ya Bank Sahabat Sampurna saat ini Bank Sahabat Sampurna ya. Iya. Jadi Bank Sahabat Sampurna ini merupakan bank yang memang secara saya nggak bilang visi misi lah ya, secara konkret lah saya bilang ya, dia menjangkau UMKM dan memberikan kemudian fleksibilitas membantu dan pembiayaan UMKM. Ada tuh concern tentang UMKM ada di Bank Sampurna itu memang concern terhadap UMKM ya, dan juga nggak cuma Bank Sahabat Sampurna karena Bank Sahabat Sampurna mempunyai beberapa mitra strategis di bawahnya ya, akan disesuaikan sama mereka. Kalau kita ngomong kan ada 4 tiring ya kalau kita UMKM ya. Kita ngomong itu ada ultra mikro, kecil dan menengah nih. Ultra mikro udah ada sekarang. Oh, udah ada ultra mikro. Jadi kalau kita ngomong mungkin dari mikro dan ultra mikro ya dihandle sama salah satu mitra strategisnya lah. Ada. Cuman kalau kita ngomong kecil dan menengah ya dihandle sama banknya itu sendiri. Jadi memang itu sangat fleksibel sekali dan memang menjangkau untuk bisnis-bisnis yang bisa dikatakan belum bankable. Karena kalau kita ngomong kenapa UMKM kesulitan untuk akses bank karena bank di Indonesia itu masih belum banyak bisa menyesuaikan dengan kebutuhan UMKM kita. Nah, karena Bank Sampurna ini bisa. Sampurna. Dia bisa menyesuaikan. Jadi yang dilihat tapi memang benar-benar nggak mesti dia fungsi pembinaan yang jalan ya tentunya ke depan. Gitu. Kayaknya menarik. Kita harus coba wawancara pihak dari Bank Sampurna ya. Boleh nanti mungkin misalnya. Bosnya bisa nanti ya. Mungkin bisa diajukan undangan lah ke pihak mereka gitu ya. Nanti mereka akan datang untuk ngomong lebih lanjut terkait dengan. Ternyata concern ya Bank Sampurna ya. Bank Sampurna. Betul. Oke, siap. Thank you informasinya tuh. Ntar kita coba tindak lanjut ke Bank Sampurna. Ini terakhir nih Bang Freddy tentang secara pribadi nih sebagai praktisi perbankan. Kira-kira kedepannya nilainya gimana? Proyeksi UMKM pasca pandemi nanti. Apakah ada soalnya kan notabene UMKM ini ada narasi UMKM tulang punggung bangsa, tulang punggung negara gitu. Betul. Kira-kira menilai gimana sih? Yang pasti kalau kita melihat portfolio UMKM ini tahun ke tahun menurut saya pribadi akan maju. Apalagi kita didukung dengan pemerintah dan lain-lain. Kalau kita lihat juga sekarang kan kita tahu lah banyak orang yang tadinya comfort zone gitu ya di suatu perusahaan besar dengan usia yang relatif masih muda gitu ya. Tiba-tiba dengan kondisi pandemi ini banyak yang stop. Kan dia nggak bisa pada perusahaan stop dia nggak bisa stop juga makannya kan. Dia mesti kasih anak istrinya makan, kasih segala macam. Otomatis saya pikir dengan kemampuan mereka, kepintaran mereka dan pengalaman mereka serta jaringan mereka, mereka pun akan stop untuk mencoba merintis bisnis UMKM. Apalagi sekarang kalau kita lihat beberapa pihak terkait ya sumber-sumber pembiayaan seperti kalau kita tahu itu kita ada pemerintah,
kita ada nama angel investor, kita adanya perbankan, kita ada lembaga keuangan luar perbankan, kita juga ada fintech. Ini sumber-sumber ini juga sangat fokus untuk pengembangan UMKM. Tinggal kita perlu ya satu badan, suatu fungsi ataupun apa itu bentuknya yang membina komunitas-komunitas ini tentunya. Mediasi. Betul, karena kalau mereka tidak dibina mereka bingung. Apakah mereka tahu ada pola pembiayaan linkage, Grameen dan lain-lain. Tentu akan beda. Pada saat kita ngomong tentang Grameen linkage dan lain-lain ini beda loh. Dibanding kita maju as individual ke bank, itu juga pasti akan ada treatment yang berbeda. Ya sederhananya gini, misalkan kayak deket rumah saya ada tukang bubur tuh, gitu kan. Misalkan saya bilang, bang nggak pengen punya dagang buburnya lebih besar gitu kan, gitu. Gimana caranya, gitu kan? Itu fungsinya. Nah itu perlu ada pihak tertentu. Perlu ada pihak yang mendidik mereka. Soalnya rata-rata mereka tuh yang masyarakat itu kan nggak paham. Betul. Paham, bukan nggak semuanya sih, cuman umumnya gitu kan. Betul. Gimana caranya mau gini gitu kan? Betul. Berarti harus ada humasnya lah setelah itu. Ya satu Mediator pembina lah, pembina. Kerja kalau kita mau mediator terlalu itulah. Iya betul. Fungsi pembina. Jadi memang beberapa lokasi ada pembinanya, Jadi kalau selalu diadakan kayak sosialisasi atau apa, insya Allah kalau dilakukan secara kontinu dan konsisten, mudah-mudahan UMKM kita bisa terbantu tentunya. Baik dari sisi akses pembiayaan dan juga dari sisi akses terkait sama keterkaitan bisnis satu dengan lainnya. Oke, jadi menilai UMKM ke depan proyeksinya nih Bung Freddy optimis nih ya? Optimis sekali. Bakal jeger nih. Sangat optimis sekali. Tinggal nanti bagaimana pihak pengelolanya mengambil peluang-peluang itu semua. Oh iya, dan ini sekedar mungkin info aja bahwa saat ini pemerintah pun sedang menggalakkan namanya itu student entrepreneurship. Jadi harapannya ke depan Student, berarti starting from mahasiswa. Sekarang mahasiswa dulu ya. Oh, mahasiswa. Kita pemerintah udah siap menyediakan programnya untuk memberdayakan mahasiswa ini. Mahasiswa loh. Program Jadi betul. Jadi mahasiswa ke depannya diharapkan pola pikirnya gua habis lulus kuliah mau kemana, mau kerja ini nggak gitu. Itu siapa yang punya hajat? Ya pemerintah lah tentunya. Pemerintah yang dibilang. Pemerintah nanti program seperti apa kita lihat ini mereka lagi menggarap nanti pasti akan ada sosialisasinya. Jadi ada bocoran. Jadi nanti yang akan turun dari itu gua mau kerja ini nggak gitu. Saya pada saat lulus kuliah saya mau bisnis apa ya? Nah, itu nanti seperti itu. Harapannya kalau itu semua udah jalan, mudah-mudahan akan menjadi salah satu jalan untuk menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar dengan kekuatan ekonomi yang besar dan tentunya akan berpengaruh terhadap perkembangan dunia secara keseluruhan. Itu menarik tuh. Itu program entrepreneurship buat mahasiswa ya? Betul. Iya. Seru tuh. Jadi pas selesai kuliah gitu bingung mau kemana. Sudah ada. Itu bentuknya apa? Pemberian anggaran pinjaman lunak atau buat pengembangan usaha atau? Yang pasti kita akan coba di titik awal ini ya, karena kan kita juga kita pemerintah tidak mau juga untuk kita kasih dana dipakai untuk konsumtif, buat dimakan, nggak juga gitu kan, namanya usaha nggak gitu ya. Dan usaha dikasih dana, mereka pikirin buat apa nih perkembangan seperti kita lihat pasti kita lihat perkembangan seperti apa. Nah pasti kita untuk tahap itu kita lakukan namanya sosialisasi, pembinaan, pembenahan, pembekalan. Setelah itu jadi menarik nih. Baru mereka ready, kita suruh pelan-pelan nyemplung deh. Pemerintah ya, bukan kita, pemerintah maksudnya gitu. Ntar kita cari pihak pemerintah yang maksud itu siapa. Kita ajak podcast lagi. Gimana cara ngajuin anggaran itu gitu kan. Siap. Oke Bung Freddy, terima kasih atas terima kasih. Bincang-bincang dengan kita. Semoga ini ada faedah buat publik. Amin. Semoga UMKM kita ke depan lebih cakram lagi, lebih tajam lagi gitu. Mari kita rame-rame berdirikan UMKM Indonesia. Demikian bincang-bincang dengan kita di program UMKM. Jumpa lagi di kesempatan mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.